Di situ kita bisa melihat ambil pelajaran. Oh, jadi seseorang yang seseorang pimpinan itu bukan berasal dari seberapa cepat dia naik ke atas, tapi seberapa cepat juga dia mengatasi masalah-masalah. Nah, di sini saya belajar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel OPS Palembang di acara Ups Ngopi Bareng, biar pinternya juga bareng. Nah, tema kali ini adalah guru penggerak berbagi untuk negeri. Nah, hari ini kita kedatangan tamu dari guru penggerak. Nah, sebelum kita memperkenalkan diri, siapa bintang tamu dari guru-guru penggerak ini? Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Aktifkan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan seputar dunia pendidikan. Nah, baiklah, kita akan perkenalkan diri siapa saja guru-guru penggerak ini. Nah, silakan, Mas. Ya, boleh. Oke, perkenalkan, nama saya David Saputra, CGP Angkatan 1 Kota Palembang dari SD Negeri 241 Palembang. David Saputra. Ya. Terima kasih. Oke, perkenalkan, nama saya Mas Agus Ali Kahmeni dari SMP Negeri 59 Palembang, calon guru penggerak Angkatan 1. Siap. Pak yang cantik ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Asli Raihanmu dari SDID Harapan Mulia Palembang, CGP Kota Palembang Angkatan 1. Iya, dan Mbak ya. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya CGP Angkatan 1 dari Kota Palembang. Nama saya Ria Juniarti Ekasari dari TK Paramount School. Terima kasih. Iya. Yang terakhir, Mbak ya, silakan. Selamat sore Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Maria Sepsilia. Saya perwakilan dari TK Saverius 3 Jalan Urip Sumoharjo. Salam guru penggerak. Wah, inilah guru bintang tamu kita, guru-guru penggerak yang cakep, yang cantik, yang baik hati dan tidak sombong. Gemar menabung. Apa kelihatan? Apa kelihatan? Nah, oke, Mas David, apa itu guru penggerak? Saya tidak dengar. Wah, Ibu tuh spesial rumah ya. Iya. Rumah. nah, Mengingatkan sedikit. Iya. Saya ikutkan. Iya, benar. Jangan ikut. Jadi saya perkenalkan juga, saya Sutriana sebagai Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Palembang. Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Jadi channel OPS ini bekerja sama dengan guru penggerak dan Dinas Pendidikan Kota Palembang. Nah, apa itu guru penggerak? Untuk coba ini jawab. Guru penggerak itu apa itu? Menurut saya, guru penggerak itu adalah agen transformasi pendidikan untuk melahirkan profil pelajar Pancasila. Itu sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah. Oh, jadi guru penggerak itu pemimpin pembelajaran di sekolah. Agen transformasi ekosistem pendidikan yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi guru penggerak itu Agen perubahan. Itu ya. Agen perubahan. Berarti harus berubah ya guru itu ya. Oke. Bergerak. Iyalah, namanya guru penggerak kan. Ada tiga, Pak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Nah, bergerak, tergerak, menggerakkan. Nah, jadi itulah guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Untuk kebijakannya dari dinas apa itu? Kalau guru penggerak ini ada. Oke, terima kasih untuk guru penggerak Kota Palembang ini angkatan pertama sebagai piloting yang di Sumatera ya. Iya, betul. Jadi alhamdulillah kita bersyukur Palembang ditunjuk. Ditunjuk ya. Pengampu kita P4TK Matematika di Jogja. Maka terus berprestasi untuk itu. Kebijakan Dinas Pendidikan Kota Palembang, pemerintah Kota Palembang sangat mensupport ya, sangat mengapresiasi, sangat mendukung program ini untuk perubahan proses pembelajaran di sekolah sehingga anak-anak kita itu akan bisa bersaing di kancah internasional. Itulah kebijakan dari dinas gue. Jadi ikut mensupport ya, memfasilitasi. Ya, karena pada saat nanti Anda tamat dalam pendidikan ini, tentu kami ingin
memberdayakan mereka. Wah. Apa tadi? Bergerak, tergerak, menggerakkan. Maka yang menggerakkan ini. Iya. Punya TK hampir 350-an, SMP 200-an, SD 300 lebih. Ini baru kita gerakkan di dalam menjadi sekolah penggerak. Nah, ini sebentar lagi BP PAU dengan LPMP akan testimoni kepada Pak Wali Kota, minta kepada Pak Wali Kota untuk testimoni tentang sekolah penggerak. Nah, sekolah penggerak tanpa guru penggerak tidak ada apa-apa. Maka yang penggerak itu adalah SDM. Nah, maka gitulah adanya. Maka kami sangat bangga dengan GP. Ini angkatan 1 sesuai di sini. A1 itu ini ya. Sesuai logo. Jadi kalau A1. A2 A2. Oh, gitu. Tapi kita nggak ada A2-nya. Adanya A4 ya. Iya, di Palembang lagi. Berarti ada F4. Kalau 4 pendek. Ya, itu F4 ya. F4 ya itu ya. Nah, pengalaman apa saja yang mengikutin guru penggerak ini? Diikuti ya. Iya. Kalau untuk pengalaman kami dalam guru penggerak ini sangat pertama saat kami mendaftar itu kawan-kawan ini tidak tahu arah kami ini apa sih guru penggerak, belum tahu sama sekali. Jadi kami ikut-ikut saja dulu mendaftar online, dapat informasi dari kepala sekolah, kami lihat, kami ikutin. Ternyata setelah masuk tesnya pun berkali-kali Bu, bukan seorang tes, sampai 4 kali tes tertulis, Indonesia Esai, tertulis, Skolastik dulu. Skolastik, tertulis, wawancara sampai itu. Nah itu setelah ya cukup bangga sih ya kita mewakili kawan-kawan Kota Palembang sampai diterima. Kemudian pada saat belajar pun kami pun masih istilahnya itu masih mengawang belajar apa ini guru penggerak ini. Namanya guru ya. Guru sampai, belajar. Setelah belajar tuh buka LMS, berat ini. Tapi walaupun setiap modul belajarnya kami pun masih penasaran itu. Nah itu ke pengalaman kami. Jadi rasa penasaran itu belajar ya. Karena Gitu. kan selama ini kalau kita ikut pelatihan yang terutama dari Kemendikbud atau segala macam tuh per level, jadi per jenjang, TK, SD, biasa kayak gitu kan. Nah, ini kalau pengalaman saya pribadi juga sempat terkejut karena kalau pas lihat di sini kok ada SD, kok ada SMP, kok ada SMA, kok digabung kayak gitu. Nanti gimana? Karena level TK kan level paling dasar. Iya, benar. Dan kami pun hanya ada orang 3 di Palembang yang terpilih dari TK. Sombong. Dikit ya. Sombong. Guru penggerak A1. A1 itu kalau kepolisian positif. Ya, benar. Informasi positif. Jadi guru penggerak itu positif. Ada bergerak, tergerak, menggerakkan. Nah, itulah ini ya, mutu ya. Ada satu lagi Ya, Pak. boleh. Kalau pengalaman saya ya, kalau mungkin sama teman-teman juga ketika mengikuti tes itu kita harus lulus dulu syaratnya 1 tahap demi tahap. Tes pertama esai. Kalau kita esai udah ngirim, terus kalau ya ada waktunya, itu ada karakternya, itu ada berapa karakter selama 2,5 jam Bu mengerjakannya. Terus itu kita harus menunggu dulu kita lulus nggak. Kalau kita lulus baru tahap berikutnya Bu, lanjut. Gitu. Kalau kita nggak lulus, kita nggak lanjut ke berikutnya sampai 4 tahap. Itu deg-degan begitu banget ya gitu yang sangat membuat tapi setelah masuk kan enak ya setelah masuk ya. Alhamdulillah masuk. Alhamdulillah masuk. Tapi masih pejuang makanya Merdeka Belajar dengan program PGP ini akan ada ending. Iya, betul. Endingnya apa? Karena tadi kalau dulu diklat ini habis. Iya, benar. Tidak ada. Kalau ini memang sudah disaring. Ya. Tahap per tahap, tidak bisa, tidak ada kata saudara, tidak ada kata apa, yang pasti keyakinan masing sendiri-sendiri. Apalagi kita yang karakter tuh. Ya. Ya, karakter itu dalam ini kamu harus karakter sekian kata. Benar. Harus penuh. Kalau nggak bisa lewat. Benar tuh. Nah, kalau tidak lewat, kalau tidak lulus. Nah, maka di sini pemerintah salah satu tugas, salah satu yang di kebijakan yang dari pemerintah ada surat dari LP2KS. Iya. LP2KS ya? Iya. Bahwa seleksi calon kepala sekolah ditiadakan lagi untuk tahun depan, tahun ini terakhir. Karena akan diambil dari guru penggerak. Wih.
Iya. Tapi kepala sekolah itu harus dari guru penggerak. Berarti guru penggerak ini. Jadi kebijakan ini ya. Benar-benar Jadi kamu tadi Kemendikbud saya udah lihat. Sudah ada. Jadi apakah guru penggerak ini honor boleh ikut? Dia tadi ngomong negeri swasta ikut. Negeri dan swasta, Negeri dia dan kepala swasta. swasta. Oh. Kepala swasta negara, swasta kan diakui oleh Ya, pusat. Nah, makanya nanti kalau dulu kepala sekolah ada UKS kan, Iya. ada keinginan untuk ada tunjangan khusus. Ternyata belum bisa berjalan. Benar. Nah, mungkin kalau dengan ada Guru program penggerak. penggerak yang didapatkan tadi step by step, Iya benar Bu. ya. Ya. Berjuang mereka. Berguguran dari berbagai Kalau peserta tidak ada se-Indonesia. kata-kata kerjasama tadi saling menguatkan, sudah. Susah. Oh, kita nak berhenti SD 47. Jangan. Pit bujuk pit sayang pit. Ya. Itu kebijakan salah satu kebijakan. salah satu kebijakan yang dilakukan pusat dan harus diimbaskan ke daerah. Betul Ibu. Jadi kita Palembang, aku sudah punya 34. Insya Allah tanggal 28 lulus kalau. Amin. Nanti kalau informasi sedikit nanti ada kalau nggak ada kendala kan habis tanggal 28 kita terakhir nih Bu. Lokakarya 9. 28 29. Nah, terakhir nanti ada lokakarya lagi Bu. Insya Allah kalau udah ada renggang kita wisuda Ibu. Ada wisudanya. Setelah lokakarya Ibu. Nanti mungkin minta lagi bantuan Pak Kadin istilahnya untuk mendampingi kami nanti insya Allah untuk acara nanti kalau tidak ada perubahan. Iya. Itulah wujud support tuh. Mendukung, memfasilitasi. Ya. Wah. Jadi apa yang kalian dapat dalam mengikuti pendidikan guru penggerak ini? Jadi Boleh nih. yang kami dapatkan Ya. paling utama sekali perubahan dalam diri. Oh. Ya, refleksi bagi diri kita sendiri, apakah selama ini kita sudah memerdekakan anak atau belum dalam pendidikan. Karena memang selama ini kan kita lebih banyak ke akademik, tapi nggak lihat perubahan karakter pada anak itu. Yang kita fokus pada akademik saja. Tapi setelah mengajari, setelah mengikuti pendidikan guru penggerak, otomatis kita dulu yang berubah untuk merubah mindset diri kita. Kalau kita sudah berubah, baru merubah orang lain. Apakah kita sudah benar ngarahin anak, karakter profil Pancasilanya udah dapat atau belum, terutama bagi kami yang TK itu landasan benar untuk pembentukan karakter dari awal, karena itu akan sampai mereka tua dan mereka bersosialisasi sama lingkungan yang lebih luas lagi. Itu yang kedua, pembelajaran yang sangat baru, terutama dari pemimpin pembelajaran di kelas, manajemen sekolah, terus komunitas antar guru, rekan sejawat segala macam itu semuanya kami belajar. Manajemen sekolah, kepemimpinan Aset sekolah, aset. Pemanfaatan aset sekolah. Semua lengkap. Jadi cocok lah buat untuk memimpin sekolah ya. Memang harus seperti itu ya. Iya, Jadi benar pelatihan ini, pendidikan ini berbeda dari pelatihan yang luar biasa seperti yang diklat itu tadi beda kan ya. Berarti Tapi memang juga ini Pak mengikutinya itu ada diskusi Vikon dengan fasilitator, dengan instruktur, kemudian kami mengikuti lokakarya setiap bulan, pertemuan. Kalau lagi corona ini kami dari kemarin Bu melaksanakan panen raya di Lok 7 kami kemarin dihadiri sama Pak Zulinto, kemudian Pak Reza, Pak Levi kemarin di Zoom kemarin, kemudian ada siapa lagi kemarin dari komunitas-komunitas melihat hasil panen belajar kami guru penggerak selama 7 bulan kami belajar. Kami mendapatkan banyak sekali positifnya mengikuti pendidikan guru penggerak. Iya, ada 4 kompetensi. Kompetensi diri sendiri dan orang lain, kemudian kompetensi pemimpin pembelajaran, kemudian yang ketiga kompetensi pengembangan kepada manajemen sekolah. Kami harus belajar juga seperti itu manajemen sekolah. Istilahnya luar dalam kami harus tahu. Nggak bisa kami nggak harus tahu, kami juga harus kerja sama stakeholder. Nah, jadi kami tuh nantinya akan mengembangkan sekolah seperti itu nantinya, memerdekakan murid berpesan pada anak. Tambah sedikit Mas. Ya, boleh. Tambah sedikit. Nantinya Bu, kami ini nanti tanggal 28 stop, tapi bukan stop sebenarnya. Awal dari perjalanan kami selanjutnya. Karena kenapa?
kami nanti membuat semacam program, Bu. Program kerja, rencana tindak lanjutnya ke depannya seperti 1 apa. tahun ke depan. Dalam setiap bulan, tiap hari itu dijabarkan satu-satu. Benar kata Ibu tadi, the next leadernya yang harus seperti itu. Disinilah kami ditempa bagaimana kami menjadi seseorang yang bisa menjadi top leader selanjutnya seperti itu. Bukannya mau langsung jadi kepala sekolah, bukan. Bukan. Tapi kan kita nggak tahu Ibu kedepannya seperti apa. Iya, benar. Seperti itu, Mas. Jadi banyak yang didapat dari guru penggeraknya, perubahan diri, bukan berubah Power Ranger ya. Perubahan diri, jadi lebih semangat mungkin ya, lebih kebersamaan, gotong royong. Wah, itu yang pasti itu gotong royong. Lagi satu lagi. Ya boleh Mas. Bisa kalau saya pribadi teman-teman ya, saya ketemu langsung dan bicara langsung dengan Istri Triana ini baru kali ini. Berkat guru penggerak. Benar kan? Kalau tidak masuk guru penggerak, enggak bisa. Ketemu, hanya berpapasan itu nggak bisa ngobrol langsung. Ini ruangan ini belum pernah ngobrol kayak gini juga belum pernah. Jadi ini tidak diajak. Harusnya pas dengar sama Bu Sutri, oke cepat. Iya, cepat. Tadi langsung dari sekolah Sampai Mas bilang jam. habis sholat Jumat. Mana ini kata. Langsung dengar temu Ibu Sutriana. Wah, cepat lah. David Pikon langsung liatin. Nah, Ibu Sutriana sudah siap. Jadi semacam gimana ya? Pimpinan kami apresiasi sekali dengan kita. Kok kitanya nggak siap? Nah, kayak gitu. Jadi kami luar biasa Ibu. Terima kasih Ibu. Dan saya terima kasih kan. Terima kasih sudah mempertemukan kami ya. Di channel OPS Palembang. Ya Kak Pak Ali. Belum jam pulang langsung diizinin Bu dengan nyebut nama Ibu. Benar itu benar. Berarti lain kali kayak itu. Kalau kita jalan. Malah ketemu Bu Sutriana. Iya. Begini Bu Sutriana. Tapi benar Bu itu Bu. Tujuan Mas dan Mbak mengikuti guru penggerak, tujuannya ada tujuan? Apa tuh? Pasti untuk mengembangkan anak-anak peserta didik tuh lebih baik lah ya dari sebelum-sebelum, pasti itu ya. Jadi tujuannya apa tuh? Ya kalau saya dan teman-teman ini, kami kan sudah dari awal kami belum tahu sih sebenarnya guru penggeraknya apa. Pilot project seperti Bu Sutriana bilang, ini pilot project, kami pun belum tahu apa itu guru penggerak. Jadi setelah lama kelamaan refleksi diri yang filosofi Ki Hajar Dewantara tuh baru paham ternyata kita itu mulai dari diri dulu. Jadi setelah mulai dari diri, perubahan dari diri kita, sekitar lingkungan, sekolah, warga sekolah, termasuk juga nanti ke kerjasama ke pihak stakeholder yang berwenang gitu. Nah itulah jadi akhirnya kami mendapatkan sebuah kesimpulan, tujuan dari ingin jadi guru penggerak ini adalah perubahan pola pendidikan kita ini untuk lebih maju, lebih baik lagi seperti itu. Mungkin ada teman-teman ya yang pasti lebih maju ya untuk dunia pendidikan ini ya, biar pendidikan di Indonesia ini merdeka ya, merdeka belajar tadi. Tapi pertama kali mungkin teman-teman juga ini jangan membohongi diri sendiri. Jangan bohongi ya Bu ya. Jangan ada dusta di antara kita. Melihat ini program guru penggerak ini yang pertama kali kita ini apa sih sebenarnya program ini? Awalnya apa sih ini? Jadi alhamdulillah kami satu frekuensi, satu kata, satu sejalan. Jadi kita sama-sama pengen emang pendidikan kita sudah baik ya Bu ya. Tapi pengen pemerintah harus lebih baik lagi. Bagaimana kita memanage anak-anak kita itu jauh lebih hebat, jauh lebih kuat, beriman dan bertakwa sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan berkarakter. Seperti itu. Gitu ya. Oke. Apakah program guru penggerak ini membawa pengaruh dalam diri? Bawa ya. Pasti. Pasti membawa dalam diri. Itu sudah dihafalnya kayaknya. Semalam nih kayaknya. Silakan. Iya. Yang lain diam. Kalau berbicara dengan mengikuti program guru penggerak ini yang membawa perubahan terhadap diri, ini terkhususnya untuk diri saya.
yang saya rasakan, saya ini termasuk orang introvert awalnya. Setelah saya mengikuti program guru penggerak, perubahan yang luar biasa yang saya rasakan, khususnya untuk diri saya sendiri. Tidak tugas di karakter ini, Bu. Karena itu yang perlu kita memang gali dan asal. Dari kita diri merubah, baru kita bisa merubah orang lain. Khususnya untuk anak-anak pendidikan usia dini. Setelah saya mengikuti dan mempelajari serta bertemu dengan guru-guru hebat ini, karena di dalam berenang ini saya yang kalem. Kalem ya. Panji lembut. Iya, bahaya kalem itu. Boleh potong, cuma nilainya besar-besar, Bu. Iya. Aku mikir diem-diem, nilai kalem itu besar, 95. Makanya bahaya. Bahaya. Dia ngabisin. Kue dalam kulkas habis. Gitu ya. Jadi perubahannya mungkin dari ngajarnya ya. Perubahan kalau dari diri sendiri itu saya jadinya awalnya kan pemalu. Setelah saya mengikuti Sekarang malu-maluin. Iya. Enggak ya. Malu-maluin tapi enggak malu-maluin tapi dalam hal yang positif. Iya. Sudah berani berbicara di depan umum. Biasanya suka didorong-dorong pegang sama kepala sekolah. Kalau sekarang tidak perlu didorong. Jadi perubahan dalam diri itu tidak harus disuruh. Ya kan? Apa yang harus kita lakukan sebagai guru penggerak tadi. Itu patut dicontoh itu. Benar, dan memang bisa mewujudkan merdeka belajar khususnya dengan penuh tanggung jawab. Jadi apapun yang kita buat itu harus kita pertanggungjawabkan, karena dengan mengikuti guru penggerak ini ya bukan hanya dari karakter saya yang berubah, tapi juga pola pikir. Mindset ya. Iya, mindset saya juga pada waktu sebelum mengikuti guru penggerak mungkin ya di zona aman ya, di situ-situ lah. Setelah saya bergaul kembali lagi kepada guru-guru hebat. Kalah mindset saya, dan saya berbagi praktik baik kepada rekan-rekan guru, terutama guru-guru senior yang memang susah untuk berubah mindset. Mungkin guru-guru senior itu kan lebih mungkin udah mau deket pensiun, jadi gitu-gitu aja ya. Tapi itu dijadikan jadi kayak oncak kayak gitu, Mas. Padahal kan oncak. Jadi patokannya saya masih mau pensiun, gak usah lah kamu aja, padahal kan masih berapa tahun lagi. Masih bisa kita berjalan untuk memajukan sekolah kita. Karena jika kita sendiri yang bergerak, bagaimana untuk kemajuan sekolah kita? Satu orang yang bergerak kayak ular cuma bergerak kepalanya, buntutnya akan bergoyang. Perumpamaan yang bagus ya. Bagus itu, benar. Karena seperti kata pepatah. Ini dia. Langsung sepatah. Saya suka ini. Main pepatah-pepatahan saya suka ini, Bu. Awet muda, Bu, belok kanan. Ini kalau lanjut Pepatah. pintar sendiri itu hebat, tapi pintar bersama itu luar biasa. Akan saya catat itu ya. Pintar sendiri itu hebat. Subscribe itu bagus itu kata-kata itu. Sip. Saya berkata pintar karena itu kan biar yang guru-guru seni itu mau belajar lebih. Yang lain bahasanya, karena ini untuk motivasi anak-anak bangsa. Pintar sendiri itu hebat. Sukses itu apa? Pintar bersama luar biasa. Wah. Ini baru ketemu pepatah baru. Pintar sendiri itu hebat, pintar bersama luar biasa. Itu sebenarnya moto. Wah, saya kira pepatah ini tadi. Wah. Tapi lebih bagus. Memang harus guru penggerak itu harus ada perubahan ya. Benar ya? Guru penggerak itu apa namanya, gila. Iya, bukan gila ke sana kan. Kalau kata Mas Menteri kan berani gila. Apa namanya, berani keluar dari zona nyaman. Iya, benar. Kita harus bisa berekspresi. Saya dari lahir belum pernah ketemu namanya. Pintar sendiri itu hebat, pintar bersama luar biasa. Benar loh, belum pernah ketemu. Nah, jadi guru penggerak ini ada perubahan, benar. Merdeka belajar, Mas. Iya, benar. Bereksplorasi. Siap, Tapi ada batasan. Pasti, semua itu pasti ada batasan. Di ruangan. Iya.
Apa yang membatasinya? Nah, Ayo, apa itu? Ayo, dari Ibu Sutriana apa yang membatasinya? Masalahnya di Membatasinya apa? Oke, baik Bu. Jarak. Kalau menurut kami, kita kemarin sudah belajar juga ada keterbatasan. Jadi ketika pada saat mengisi LMS itu kan ada checkpoint, poin 1, poin 2, poin 3, poin 4. Kekurangannya kendala 1, kendala 2 baik atau lebih baik. Contoh misalkan dalam pemimpin pembelajaran, manajemen sekolah kan karena kita tidak memiliki kewenangan, karena kita masih hanya guru, kewenangan masih di kepala sekolah. Jadi kegiatan program kita mau jalan terbatas di situ. Itu. Jadi memang kami kerjasama dengan beberapa pihak seperti warga sekolah, komunitas ataupun yang lain-lainnya, namun tetap kebijakan di kepala sekolah. Nah itulah keterbatasan kami Bu. Jadi artinya makanya di sinilah peran guru penggerak. Kepala sekolah sebagai kepalanya, memimpinnya saja, manajernya. Maka sekarang akan dibuat program sekolah penggerak. Nah, ini sekolah penggerak inilah sebenarnya kakek eksplorasi ya, mengenali kamu tadi, mengeksplor diri kamu dari hasil pelatihan tadi, pendidikan tadi. Dibangun di sekolah. Kalau kamu tadi sama katanya ular tadi, palanya bayang kan? Buntutnya di situ lah. Tidak bisa. Mako GPGP itu oleh GTK, terus kamu diberikan perubahan sumber daya manusia. Tapi wadahnya tidak kati. Iya benar. Maka sekarang ada yang namanya KG sekolah penggerak. Nah tentu kalau kamu jadi sudah tamat, di situ ada sekolah guru penggerak. Ditetapkan sekolah penggerak. Maka yang membatasi kamu ekspresi tadi, melakukan tadi hanya ada aturan. Betul. Nah, jadi ada aturan, semuanya aturan. Ada berapa macam aturan? Ada 5. Aturan hukum. Nah, kalau kita aturan aturan agama. Agama benar. Sesuai dengan agama masing-masing. Aturan sosial. Norma kesusilaan. Nah, itu sila. Norma kesopanan, budaya, pergaulan. Yang terakhir yang tak bisa kita lakukan sama-sama apa? Norma adat. Adat istiadat. Makanya Saverius punya adat sendiri. Adat sendiri ya benar. Harapan mulia punya adat sendiri. Itu, inilah yang membatasi. Maka apa yang kamu sudah lakukan tadi, profil pelajar Pancasila yang pertama itulah kita tanamkan dengan anak-anak kita. Maka dalam hidup itu 5 ini harus satu waktu jadi ya 5. Jangan kita taat hukum saja tapi tidak taat agama. Tapi taat agama tapi kita tidak ada norma sosial, ada kesusilaan, udah ada enak. Refleksi diri, berbagi bersama, gotong royong, ya saling mengingat, kerja sama untuk Indonesia maju. Itu kata Pak Menteri ya. Mantap Ibu. Mantap ya. Mantap banget benar Bu. Calon kepala dinas. Amin. Kamu calon kepala sekolah. Amin. Guru hebat karena kepala dinasnya hebat. Iya benar. Guru hebat karena kepala bidangnya hebat. Guru hebat karena operatornya hebat. Makasih. Dipuji juga tuh. Makasih ya. Alhamdulillah dipuji juga. Jadi hal yang menarik dari program guru penggerak ini apa? Saya ya. Kalau hal menarik itu yang dari modul-modulnya Mas. Modul-modulnya lumayan. Jadi kita belajar itu ada 3 modul kalau di angkatan pertama. Tapi angkatan berikutnya itu ada perbaruan Bu. Mungkin sampai modul keempat. Nah kami itu modul 1, setiap modul itu harus mengerjakan 10 soal. Nah dari aksi nyata, kemudian diskusi Bu Fikon gitu kan, nama fasilitator, instruktur, kemudian tugas-tugas berelaborasi, kolaborasi seperti itu. Kami harus mengerjakan tugas-tugas di LMS. Yang pertama itu tentang Ki Hajar Dewantara. Yang kedua kami belajar modulnya itu berdiferensiasi. Nah itu belajar modul berdiferensiasi itu bagus banget untuk pemimpin pembelajaran di sekolah, karena di setiap sekolah kita mengajar itu kan setiap anak itu tidak ada yang sama. Ini sikapnya, tingkah lakunya, karakternya. Jadi kami guru belajar di modul itu kami harus tahu karakter, kemampuan, sikap, minat mereka. Jadi misalnya kami guru nih sebelum udah belajar diferensiasi itu kan RPP diferensiasi,
belajar di kelas sama anak-anak ngumpul tugas. Nah, kami guru ini tugasnya nggak harus selalu anak ini semua anak harus ngumpul tugasnya pakai video semua. Nah, enggak Bu, jadi kami kasih kebebasan berekspresi, mereka mau pakai puisi boleh, kalau mereka mau mengekspresikan menggambar boleh, kami terima Bu. Itulah namanya belajar di apa namanya berdiferensiasi. Itu yang sangat saya sangat materi saya menarik ya, tertarik di situ ya. Iya, materi berdiferensiasi. Kalau saya materi yang paling menarik itu materi Kucing. Kucing itu apa kita curhat. Wah, Iya. ini yang curhat. Nah, jadi kita itu mengcoaching misalkan ada siswa yang bermasalah, kita ajak relax bersama, terus ajak kita berdiskusi, ngobrol santai kayak misalkan kakak dan adik itu. Kalaupun misalkan teman sejawat kita ada permasalahan di keluarga atau di sekolah ataupun misalkan dengan murid, nah kita coaching. Jadi kita membuat mereka tuh merasa curhatnya tuh lebih enak gitu. Ya, kayak saudara. Jadi masalahnya kita tidak merasa menggurui mereka pun merasa tidak digurui. Jadi ketika coaching itu materi itu enak. Jadi kita apalagi kita siapkan kamera di depan, otomatis mereka tuh curhatnya lebih dalam sampai. Boleh berarti saya curhat boleh Mas? Boleh. Bukan masalah cinta kan? Tadi apa pertanyaannya? Pelajaran apa aja budaya positif. Ya, hal yang menarik boleh dikasih pengalaman. Sebenarnya itu secara ini ya Bu ya. Kalau saya secara pribadi ya secara modul ya. Kita secara modul. Kayaknya sepertinya pribadi terus ini. Kalau secara pribadi mungkin sama juga teman-teman. Sama. Yang menarik itu saya bisa ketemu orang hebat Bu. Wah, lagi-lagi orang guru hebat Bu. Saya bisa ketemu guru berprestasi. Ya. Saya bisa ketemu ketua forum. Benar kan Bu ya? Saya bisa ketemu guru-guru TK yang luar biasa. Yang maaf kita kalau di swasta Bu digencar. Ya Bu ya, tapi di mereka tetap gencar juga. Di situ kita bisa melihat ambil pelajaran. Oh, jadi seseorang yang seseorang pimpinan itu bukan berasal dari seberapa cepat dia naik ke atas, tapi seberapa cepat juga dia mengatasi masalah-masalah. Nah, di sini saya belajar. Saya belajar terus, saya bisa berkomunikasi sama mereka, ambil hal-hal yang menurut saya nggak bisa, mereka bisa, saya ambil ilmunya. Saya bisa, dia nggak bisa, kita share juga ilmu kita. Jadi saling berbagi. Itu yang lebih enak. Jadi kita ini terkadang terkesannya kayak gini. Apa yang kita punya, kita malas untuk berbagi. Ya, benar. Kita ini susah kayak gitu. Kesannya seperti itu, Ibu. Jadi ngerasa pintar sendiri. Karena kalau bagi saya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang hebat itu kalau kita bisa mentransferkannya dan orang yang kita transfer itu merealisasikannya dan mentransferkannya kembali. Nah, itu yang bermanfaat itu. Itulah guru hebat. Jadi pintar menerima, bisa mentransfer. Ya, betul itu. Tergerak. Terus satu lagi, kita nih tidak merasa paling hebat, Bu. Ya, benar. Itu yang saya sangat luar biasa suka sekali di guru penggerak ini. Mereka menganggap diri mereka sama dari nol. Kita sama-sama dari nol. Ayo kita sama-sama bangun. Luruskan niatannya. Kita bangun negeri kita ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wal ghafurur rahim. Pintar itu. Mantap. Kok pintar ya? Bagus maksudnya. Bagus ya. Pintar bersama luar biasa. Itu. Jadi jangan pintar sendiri-sendiri. Ya, boleh. Yang di luar jangkauan. Iya. Ternyata di sini reunian kami kan. Teman SMA, teman kuliah ketemunya di sini. Tapi enggak ini ya, CLBK enggak. Cuman ketemu ya. Jadi nantinya mungkin Bu Triana, Pak Julinto mungkin akan pusing sendiri. Wah. Ujungnya ya. Lebih dari kamu pusing. Sebelum beda pusing. Benar, beda pusing. Karena kalau kepala tempatnya pening. Iya benar. Ada kepala yang tempatnya Benar. Tapi kepala dinas pening, kepala bidang pening. Benar juga itu. Benar Ibu, benar. Kok nggak kepikiran kan? Iya. Kalau kaki pegal. Iya benar.
Ini induk guru penggerak ini. Nggak mungkin. Aduh, pusing kepala saya. Nggak mungkin kan? Aduh, pegel kaki saya. Nggak mungkin. Jadi itulah Mas. Jadi satu frekuensi kita. Satu jalan dulu. Satu jalan dengan Bu Kabid. Luar biasa sekali tadi. Ya. Kepala. Sing. Benar. Kaki pegal. Benar, itu benar. Iya, benar. Dari tadi kami nggak kepikiran itu. Tapi yang lebih penting lagi tadi. Ya, penting pusing loh. Operator ini yang kita. Nah, jadi nanti pada saat kamu menjadi guru penggerak di sekolah, nah ini operator pengendali digital. Jantung. Nah, jantungnya. Nah, maka tadi jempolnya itu lah yang salah kalau di Dapodik salah. Ya. Jempolnya yang salah, bukan dia yang salah. Kalau dia udah diklik, tidak valid. Ya, benar. Atau namanya apa yang lain tidak aktif, sudah tidak aktif. Artinya mereka ini sebenarnya di balik guru yang hebat pasti ada operator. Wah, terima kasih. Terima kasih. Jadi banggalah ya untuk jadi operator. Saya juga mantan operator. Iya, benar. Jadi peran guru penggerak itu apa? Ya, silakan. Boleh. Kalau menurut saya peran guru penggerak itu membuka ruang diskusi, kemudian membuka ruang kolaborasi kepada teman-teman rekan sejawat di sekolah. Ya, tadi ada program coaching kan, Kemudian yang kedua perannya itu mengajak murid untuk belajar berani memimpin pembelajaran di sekolahnya, menjadi berani di kelas gitu, menimbulkan rasa percaya diri kepada anak, merdeka belajar itu perannya kalau menurut saya gitu teman-teman. Boleh ditambahkan perannya? Tadi kan di dalam intern sekolah. Intern sekolah. Kalau ini dari sekolah kita bawa keluar. Bisa ada komunitas lagi antar guru. Dan sama satu frekuensi kita ajak guru-guru untuk merubah mindset mereka sama-sama biar kita merdeka belajar tidak hanya di sekolah kita tapi di luar juga ya. Aksi nyatanya nggak dapat di sekolah kita aja. Kebijakan nanti kami mohonkan pada saatnya nanti karena fungsinya tadi untuk di dalam mengajak, membawa dan lain-lain, maka kami memberikan instruksi perintah dengan masuk kepada komunitas. Ya, di komunitas ini berikan ilmu tadi, transformasikan ilmu tadi. Karena apa? Pintar bersama luar biasa. Jadi kalau embrionya tuh cikal bakalnya 34 51. Kalau cuma 2 cuma 100. Itu 5.000 akan jadi kalau guru penggerak. Melalui komunitas karena kita ada 11 mata pelajaran untuk SD 3, guru kelas, guru agama, guru olahraga, kelas atas, kelas rendah. Sama dengan PAUD. Sama. Jadi berarti sama. Jadi nanti pada saatnya kami juga mengajak atau menginstruksikan, mengimbau kepada guru penggerak nanti untuk ikut membangun di komunitas guru. Nah, karena apa? Karena guru inilah ada sumber dari sumber ilmu. Guru inilah akan merubah kehidupan. Kita tahu guru ditiru. 51 guru tadi sudah hebat kalau persaringan. Yang selama ini tadi sudah kami bicara sedikit. Yang kamu tadi kebersamaan, yang selama ini kita ini sudah tertanam individualis. Ini sudah tertanam hampir 20 tahun. Tahun 2000 Bu, idealis tuh. Karena HAM kita masuk tahun 2000. Di Undang-Undang 45 bab 10A. Masuk hak individualis sehingga adanya sifat ego. Nah, ini baru nak kita mulai ulang lagi. Perubahan Bu itu karena masuk di dalam aturan. Aku tadi norma hukum kita di pasal 10A. Kalau lihatlah di sinilah maka yang kita rubah harus ada kebersamaan, empati, peduli. Nah, profil pelajar Pancasila kita beda dengan negara lain. Beda karena kita ini ceritanya berbeda dengan negara lain. Jadi masuk nanti ke komunitas. Kalau tadi di dalam silakan kolaborasi sekolah masing-masing minimal dengan sekolah kamu. Tapi untuk keluar bergerak bersama guru hebat kita ini untuk masuk ke guru-guru lagi
Yang tua kata-kata tidak usah diajak, tidak apa-apa. Yang tua biarkanlah mereka dengan kehidupan mereka. Tapi yang muda cari terus bergerak. Terus bergerak. Kalau yang tua tadi hidupnya zaman old. Ya benar. Seralah tinggal dia. Kita all masuk, now masuk, the future masuk. Apa yang kita akan lakukan ke depan? Kita tidak tahu. Saya 10 tahun, 8 tahun lagi pensiun. Kalau saya tidak mau ikut segala hal, tinggalan saya. Tapi kalau 2 tahun lagi saya pensiun, masa bodoh. benar. Ini motivasi kepada kita bahwa kita ini jangan melihat sekarang. Ya. Belakang, Melihat sekarang dan akan datang. Itu. Tapi biasanya Bu, kendala di jalan, di lapangan itu siapakah Anda? Balik lagi seperti itu. Apalagi kayak kami yang masih muda-muda sih. Muda banget. Kan muda banget ya. Iya, muda. Jadi kalau misalnya memang suatu tantangan bagi kami tersendiri untuk mengajak mereka tuh berkumpul. Kami sempat ada 2 kali atau 1 kali? 1 kali ya. Dan itu baru kami tes di salah satu kecamatan dan yang hadir hanya segelintir orang. Kenapa? Kurang. Tidak ngajak saya. Benar tadi. Harus Iya, Artinya ini kan, jika kita mau bersama, ada yang naungi. Wadahnya. Penaung. Nah, itu tadi kalau kami nak ambil ya bulan itu. Ketua PKG, Nur siapa yang TK pembinaan satu? Bu Muri. Pokoknya TK lah. Coba kami nak ngomong masukkan materi ke guru itu. TK. Coba undang situ. Bu, tolong undang kami ini, kami nak undang itu. Insya Allah. Oh iya. Ya Kak Dapi, Kak pernah ngajak kami untuk sendiri. Sudah itu sama Kak Dapi. Iya, aman tidak tahu kalau kau dewek. Yo, kau tadi siapa kau? Iya. Siapa sih lo? Masih takut-takut kan kami. Iya. Bergerak. Kan apa tadi? Tidak ada kekuatan. Iya. Jangan takut dengan yang di atas. Tapi lagi-lagi artinya Bu ya, kita harus komunikasi. Iya, benar. Komunikasi, koordinasi, kolaborasi. 3K ya. Iya, Komunikasi, kolaborasi, koordinasi. 3K yang berikutnya, Konspirasi. 3K kayaknya continue, konsisten, komitmen. Oh iya, dapat info dari 6K. 6K. Dan kamu tadi sama, tapi yang continue tadi jangan ngatai ayam. Ya, benar. Enggak pakai ayam sih. Lapas semangatnya ya. Ini continue harus artinya terus berkesinambungan, konsisten. Ya, benar. Ya konsisten gitu, jangan dari awal sama, jangan kaget tidak lagi, jangan konsisten lah gitu. Baru tanamkan niat komitmen. Aku akan maju. Nah, walaupun cak mana biarlah. Datang mau 2 udah apa-apa. Kaget datang mau 4. Yang 2 bangun. Bangun yang 2 tuh bener-bener. Ada dia kaget, dia ngajak. Benar. Datang lagi, jangan kecil hati. Ini modal kecil hati. Iya. Promosi sedikit Bu. Ya, boleh. Untuk di komunitas praktisi saya, kami kan Saverius, kami Saverius ada koordinasinya. Iya. Nah, jadi yang seperti kata Bu Lia tadi bilang kan siapa saya, tapi syukur di Saverius itu dengan saya mengikuti guru penggerak. Jadi kepala sekolah itu mungkin merasa karena Saverius cuma 1 yang masuk, apalagi melihat tentang kegiatannya itu wow punya dan mempunyai kompetensi yang luar biasa. Jadi saya berbagi praktik baik yang saya dapatkan. Kemudian ada salah satu yang saya bagikan ke koordinasi saya itu yaitu mengenai RPP berdiferensiasi, dan mereka semua antusias untuk datang dan mengikuti praktik baik yang saya berikan kepada mereka. Jadi semuanya bisa diajak bekerja sama. Benar. Itu khusus di mereka. Mereka. Artinya mereka tahu hasil yang dia pikirkan. Apa? Mereka jual mutu. Betul. Ya, bagaimana yang kamu? Alhamdulillah Bu. Nah, balik lagi kan Bu ya. Jadi matematika negeri. Oh iya benar. Itu PR besar oleh Pak Kadin. Mana ada yang prestasi yang negeri. Swasta galau. Yes. Benar tuh. Benar Bu. Nah itu. Ini PR kita. Betul, siap. Kalau mereka itu tadi. Siap.
sudah ditangkapnya. Kenapa? Mereka kan jual. Iya, daya jual. Daya jual saing, daya saing tinggi itu bagusnya situ. Makanya Anda sudah merupakan. Bagus itu. Wah. Boleh, ya, Bu, dikit Bu tadi. Boleh silakan. Motus Ibu omongan Ibu. Bangga sedikit pula Bu ya. Sombong dikit. Jadi alhamdulillah kemarin kan Ali dipercaya jadi pengurus kota MGMP Matematika. Alhamdulillah. Jadi di dalam MGMP Matematika itu kami menyelipkan tentang program guru penggerak itu. Alhamdulillah. Sesuai dengan arahan Ibu Sutriana juga yang kasih bahwa harus ada guru penggerak di program MGMP. Dan alhamdulillah kami memberdayakan teman-teman Ibu. Pak David kemarin sudah kita berdayakan di komunitas di MGMP gugus sekian. Ibu Ria juga seperti itu juga Ibu. Jadi kami juga nanti ke depan besar harapan kami ke depannya kami juga kalau bisa ke seluruhnya. Kayak gitu Ibu. Itu yang kami inginkan. Kayak gitu Ibu. Jadi jangan sekedar kami kayak kata dan tempurung kayak di situ aja. Kalau bisa kami ya terus berkembang. 11. MGMP tadi. 11. 11 MGMP kota kan ya, kota. Benar, Ibu. Tapi per kelompok banyak. Silakan itu. Makanya tadi silakan kamu untuk memasukkan diri ke situ. Mempromosikan. Jangan mengatakan saya guru TK. Jangan pandang guru TK-nya. Itu TK pada saat kita melakukan proses pembelajaran. Tapi kata menjadi agen perubahan, pemimpin pembelajaran dari TK, SD, SMP maupun sampai kuliah bisa jadi kamu jadi. Aku di universitas itu sekarang ada dosen mengajar. SD. Kalau Pak Cak Kakek dia nak buat program Unsri itu kepala dinas ngajar. Jadi dibuatnya dan jadi dosen. Jadi dia ngajar yang mungkin secara umum atau ngajar pengalaman pribadi dia. Ya, pengalaman pribadi itu Bu lebih berkesan daripada pengalaman yang teori. Bagaimana Pak Julinto bisa menjadi seorang yang hebat itu? Apa yang ditanamkan di dalam diri dia? Yang pasti satu disiplin. Pasti itu. Kalau tidak disiplin tidak bisa menjadi. Ya, kedua kuat pendirian. Kalau tidak kuat pendirian susah. Pengalaman suka duka mengikuti pendidikan guru penggerak itu sudah tadi? Belum Belum Bu. Belum dijawab. Ambil batin tadi. Wah. Ulang. Macam-macam dia baterai ambil. Jadi pengalaman suka duka mengikuti program pendidikan guru penggerak itu? Dari Kak David. Ya, dari saya ya. Ya, boleh. Kalau pengalaman suka dan duka, pertama yang jelas kita bekerja siang dan malam. Yang harusnya malam istirahat untuk tidur kita sampai jam 12, jam 1, jam 2 baru tidur. Itu pun kejar tayang ya. LMS tutupnya jam 12.00 kan, jam 00. Akhirnya jam 11 di kebun. Oh sih. Seru gitu, tapi jadi, seru begadang terus ya? Tidak juga ya. Tapi pokoknya kalau ada suka, ada duka. Sukanya ya ketemu teman-teman ini, teman-teman baru. Ini pasti tidak kenal kan, tidak saling kenal ya? Tidak saling kenal. Awalnya saling cuek bebek, sekarang cuek ayam. Sekarang udah mau berpisah, udah masih disedihan, tapi nggak sedih benar. Pasti masih ketemu pasti di Palembang kan? Masih di Palembang. Dari Mas Ali, pengalaman suka dukanya? Suka dukanya banyak suka sih sebenarnya. Karena duka itu bisa tertutupi dengan optimis. Karena dukanya ditutupi oleh kebanyakan suka ya. Benar. Jadi saya selama teman-teman yang dari bukan hanya kami saja di sini, tapi seluruhnya saling berbagi. Itu yang patut yang saya haru. Haru. Terus saya juga terharu kemarin suka saya pada saat kami bikin webinar itu. Webinar pertama kali yang kami saja tidak tahu mau apa. Tiba-tiba teman berembuk, ayo kita buat webinar tentang guru penggerak. Jadi semacam bingung bisa nggak? Dan tembus 1.000 peserta dan mantap ya. Seluruh Indonesia dan Pak Julinto langsung yang membuka. Itu luar biasa. Saya
aduh ya Allah. Yang pertama kali. Pertama kali. Senang ya? Senang. Iya, Jadi tahu, Ibu. suka saya, waduh, tertutupi semua. Iya. Duka-dukanya yang tidur enggak Ya, sama orang, Bu. Gitu. Maaf gue kena marah-marah sekolah. Ya, bisa dibilang kan, Bu, kita sedikit mengabaikan tugas kewajiban kita. Ya. Iya. Iya, sekolah ya. Tapi alhamdulillah berkah kita berkomunikasi, kolaborasi, kata Ibu tadi yang 6C tadi, 6K tadi, alhamdulillah semuanya terlewati dengan baik sampai saat ini. Alhamdulillah. Jadi banyaklah suka daripada Banyaklah duka. suka. Karena dukanya tertutupi dengan Suka. suka. Iya, itu tadi. Mantap, mantap. Iya. Dari Mbak. Kalau saya sukanya satu, banyak mendapatkan ilmu baru. Wah. Ya, dari modul-modul yang sudah saya dapetin itu yang sangat saya suka sekali. Terus mendapatkan teman-teman yang seperjuangan, ya pejuang LMS setiap malam harus di depan depan laptop, harus mengerjakan tugas. Terus sukanya lagi tuh ketika belajarnya itu Vicon kemarin itu ada yang di jam sekolah, Bu. Jadi saya ketika di sekolah saya harus ngajar Zoom dan saya harus keluar masuk Zoom, Bu. Iya, saya udah selesai ngajar, terus saya harus masuk lagi ke Zoom untuk pertemuan yang guru-guru penggerak sama fasilitator. Kalau enggak kan absennya ini, Bu, berkurang, Bu. Dan itu harus absen kayak minum obat, Bu. Sehari 3 kali. Iya, kalau nggak di absen, kalau kita nggak ngabsen ini lewat, jadi mengurangi nilai. Jadi ya harus gesit, begancang gitu. Kalau singkatan itu Gesit ya? ABCD agak cepet dikit. Wah, Cepet dikit. sistem kebut semalam enggak ya? Iya, betul. Sistem SKS. Banyak LMS itu. Iya. Ya, pokoknya banyak perubahan dalam diri saya sendiri dan saya khususnya nanti untuk bisa mengembangkan kepada teman-teman saya nantinya ke depan. Bisa berbagi ke guru-guru yang lain ya. Komunitas praktisi nanti ke depannya insya Allah. Mbak Ria, suka dukanya? Saya sepertinya sudah dilalui semua. Ya, saya juga sudah melalui. Dan itu sama mereka merasakan. Wah, ini satu hati berarti. Iya, kami Satu frekuensi. Satu hati, satu frekuensi. yang penting di sini yang paling sukanya itu kebersamaan kami. Dalam suatu apabila melakukan suatu kegiatan itu totalitas perjuangan keras, kerja keras, walaupun kami yang emak-emak, jadi bapak-bapak, tapi tetap bersatu. Satu tujuan, satu frekuensi. Oke. Dengan Mbak siapa tadi? Sama juga? Kita tutup ya. Nanti aja curhat aja ya. Sama ya dengan teman-teman ya. Banyaklah suka dari duka. Yang kurang lebih seperti itu. Banyaklah suka daripada duka. Sukanya itu satu, Mas. Enggak dua. Yang paling saya suka itu yaitu dari pendamping kami. Kan ada seorang pendamping. Beliau itu penyemangat saya. Mbak Uri. Bukan pendamping hidup ya? Oh iya. Yang pertama. Jadi ada pendamping yang pendamping yang di rumah yang pertama. Iya, benar itu benar. Pendamping yang kami ini, pendamping yang kedua itu yang menginspirasi saya. Iya. Nah, kenapa saya bilang suka? Karena beliau itu selalu memberi saya motivasi. Karena pada waktu itu saya sempat mau mundur dari guru penggerak. Karena saya itu sedang bertabrakan dengan kuliah. Jadi saya itu goyang di kuliah ini. Sudah semester akhir, saya ini harus konsentrasi ke situ, sedangkan si guru penggerak tugasnya dikejar-kejar terus. Jadi saya pernah ini kan, Mbak, gimana? Apakah saya mundur? Jangan, kamu pasti bisa, Mbak. Ayo. Nah, jadi di situ saya mendapatkan begitu sukanya bertemu dengan pendamping dan juga nggak kalah saingnya. Dan akhirnya bisa ya ikut ya dan dapat nilai paling besar. Itu paling besar. Kalau kami ini Mas ya urutannya kan pasti yang pertama tuh instruktur. Terus nanti ada instruktur fasilitator kami itu dari Bangka Belitung. Jadi setiap kami belajar Bu Vicon nggak pernah ketemu mukanya. Jadi selalu dunia maya terus, jadwalnya harus tepat. Kalau apa Bu? Kapan kesana? Boleh nggak ada?
Ibu Wati namanya Bu. Nah, nanti sama Bu Wati itu kami belajar di situ 2 jam ada jadwalnya. Kalau nggak masuk nggak ada nilai kami Bu. Jadi kami harus pejuang sinyal juga Bu. Benar, paket kuota juga Bu, harus diskusi Vikon. Nah, di bawahnya fasilitator pendamping yang mendampingi kami guru penggerak. Setiap kelompok tuh ada satu pendamping. Nah, kami ini setiap bulan ada PI namanya Bu, pendampingan individu. Jadi sebelum lokakarya, pendamping itu datang ke sekolah kami Bu. Jadi mengasih semangat kami, kasih tahu tugas-tugas untuk lokakarya. Jadi tugas guru penggerak itu memang berat sekali. Memang Bu, pertama harus mengerjakan LMS, kemudian mengerjakan tugas-tugas lokakarya, kemudian harus ke komunitas praktisi. Jadi luar dalam all in pokoknya. All in, luar dalam all in. Luar dalam all in. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Iya, bahasa Cina juga. Luar dalam, keluar semua. Tapi dari sekian kita ini kita belajar disiplin. Itu pasti. Kedisiplinan. Kalau kita tidak disiplin ya Bu ya, nggak akan bisa. Nggak bisa kita sampai akhir. Pasti. Yang kedua kita harus tanggung jawab. Benar kata Ibu, komitmen, tanggung jawab kita dari awal. Kita udah tekan kontrak 9 bulan harus selesaikan. Harus selesai. Nggak boleh kita mundur. Harus tanggung jawab. Harus tanggung jawab. Terus yang ketiga kita harus punya kontribusi. Kontribusinya di sini adalah kita berbagi dengan semua yang ada di dekat kita, baik dari kawan kita, komunitas praktisi kita, lingkungan sekolah, maupun tingkat atas ke dinasnya, ke kota maupun ke provinsi, seperti itu. Jadi kami sangat luar biasa sekali belajar di situ, suka duka kan. Suka duka ya. Berbagi terus ya. Enggak bagi-bagi tapi kan. Udah. Bagi tuh pas lokakarya bagi-bagi. Yang paling suka. Oke. Bisa dijelaskan secara singkat praktek baik apa saja yang telah Anda lakukan di sekolah? Bisa dijelaskan secara singkat. Mungkin kasih duit jajan. Oke, untuk praktek, boleh. Praktek baik yang di sekolah sudah kami lakukan, yang pasti kawan-kawan sudah banyak dilakukan semua karena setiap target LMS itu harus dipraktekkan aksi nyata. Jadi setiap modul yang kami pelajari ketika online itu harus dipraktekkan di sekolah aksi nyata. Contoh budaya positif, kemudian coaching, kemudian pemberdayaan sumber daya aset manusia, aset sosial, aset lingkungan dan banyak itu. Kemudian juga ada lagi namanya buat aturan kelas, kesepakatan kelas. Itu sudah kita praktekkan semua aksi nyata pada saat setiap modul. Jadi itu pun dibuat dalam bentuk video, ada yang dalam bentuk YouTube, vlog, banyak macam, dari lagu buat lagu juga bisa kan. Nah itu. Jadi semuanya itu buat teman-teman juga nih informasikan kan kita biar angkatan 1 dan angkatan 4 biar memberikan motivasi. Memang awalnya sulit, perjuangan untuk menjadi guru penggerak itu emang sulit. Nanti dilihat teman-teman, wah saya mundur, bukan itu. Justru dari kesulitan itulah lama-kelamaan kita akan menjadi mudah, seperti itu. Allah bisa karena biasa. Karena kita kemarin awalnya memang sulit, pantang gitu kan. Pertama kali mundur, berat. Tapi setelah lama-kelamaan kita, sudah menikmati, nyaman, enak ya. Itulah. Yang enaknya Pak, ini Mas setiap bulan dapat kuota gratis dari Mas Menteri. Jadi berapa? 125 Bu, 125.000 kuota. Jadi itu tadi untuk belajar kami setiap bulan itu dapat ini. Biar bisa belajar guru penggerak ini ya. Jadi ada lagi? Ya itulah praktek baik yang mungkin teman-teman ingin menambahkan praktek baik yang sudah dari dari Mas David, dari Mas Alinya. Kalau saya mungkin sama juga. Praktek baik saya Bu, alhamdulillah semua itu sudah saya lakukan di sekolah. Dan alhamdulillah guru maupun kepala sekolah sudah mengapresiasi. Dan alhamdulillah juga angkatan 4 Ibu dari SMP Negeri 59 terbanyak. Dari SMP 59 termasuk istrinya. Pasti pendamping. Dari istrinya ada sekarang 4 Ibu. Kemarin 7, sempat 7, gugur 3. Itu tadi karena bertahap banyak tahapan-tahapannya. Gugur 3 jadi 4 tinggal. Tidak tahu. Ini sudah kita dampingi dan Ibu Kepala Sekolah juga terus support kita dan terus mengingatkan saya, Pak Ali, ayo ajak teman-temannya apa yang menjadi istilahnya itu bahan untuk
next pertanyaan, Pak Ali harus mendampingi mereka terus-terus. Jadi di guru penggerak inilah kita bisa seperti itu. Kita bisa seperti itu. Nggak ada lagi pengetahuan saya ya Bu ya, pelatihan-pelatihan yang mendampingi guru dari awal sampai selesai. Iya, sampai selesai. 9 bulan. Ini tidak ada lagi sosialisasi, langsung ke sekolah. Praktek. Langsung praktek pendampingan, pelatihan langsung ke sekolah, ke person. Ini kan person. Tidak lagi, maka langsung misalnya bantu pulsa tadi. Tapi pulsa tadi gunanya tadi. Iya benar. Bukan yang lain, bukan. Ya. Jadi berubah memang. Nah, jadi dia praktek baiknya adalah menarik. Ya. Sudah jadi dapat 4 ya? Iya, 4 yang akan jadi calon gitu. Di angkatan keempat. Tadi Bu, luar biasa Bu. Pas rapat kan kita memaparkan program-program. Ditanya Bu pernah Bu, Pak Ali dapat apa? Uangnya berapa? Ya maaf Bu ya, kita manusiawi, mereka bertanya seperti itu. Iya. Terus saya cukup Bapak Ibu lihat apa yang saya kerjakan. Ini kita tidak mulu-mulu ya, urusan ya uang atau segala macam itu kita pasti butuh. Tapi ada hal yang menurut saya kepuasan tersendiri ketika saya bisa, mampu, saya lakukan, bisa berdampak pada orang lain, itu yang saya puas hati. Lebih dari uang itu. Kalau menurut pendapat saya Bu ya pribadi seperti itu. Jadi alhamdulillah saya kasih tahu seperti itu. Ini apa istilah itu Bu? Sudahlah gitu. Tapi iya itu. Dapat lagi saya lakukan, saya share lagi pekerjaan saya perlihatkan. Bu, Bapak Ibu, anak kita matematika belajar matematika lewat lagu. Mereka buat lagu Ibu tentang volume kubus itu dengan lagu. Jadi kan di situ Ibu mereka bisa ya. Beda. Kok bisa sih? Kok bisa? Nah jadi situ, oh menarik ya Pak Ali. Nah dari situ mereka mulai bertanya, penasaran. Kok bisa seperti itu? Terus lagi coaching. Kami ngajak langsung Ibu. Kita ajak mereka. Ke bahasa kita Palembang, ada masalah apa itu? Kayak gitu Bu. Curhat. Tiba-tiba mereka bingung kan? Apa ini? Nah kita jelasin ini. Kita dalam pelajaran di salah satu program guru penggerak itu mengenai coaching. Kita akan mengetahui kita sebagai the next apapun itu leader dimanapun kita harus seperti ini loh. Kalau ketika ada anak buah kita ada masalah, kita rangkul permasalahan itu. Kita coba sama-sama kita cari solusinya. Kayak gitu Ibu. Nah dan lihat lagi gitu, tertarik lagi Bu dia Bu. Penasaran malah lagi. Tambah lagi penasaran ya. Nah, Ibu tahu sendiri SMP 59 banyak honor Bu ya. Nah, yang honor baru pengen masuk guru penggerak. Tapi terhalang salah satu syaratnya harus 5 tahun. Itu salah satu syaratnya harus. Jadi mereka tuh ada rasa kecewa, ada rasa ya gimana lah Bu ya. Tapi saya bilang ini program besar. Insya Allah kalau kita punya niat yang baik, luruskan niat kita, insya Allah program ini akan terus berkembang dan kamu pasti akan bisa. Semuanya pasti bisa. Mantap itu. Dari Mbak Afiza boleh? Nggak datang. Ini lagi nggak contoh acara. Dari Mbaknya boleh Oke, dijelaskan. kalau saya Asti ya? Asfi agak susah Asti, ya. mas nama saya sama terus. Benar. Kalau nggak susah ketinggalan nama saya. Sama kayak teman-teman saya suka praktek baik saya sudah saya saya jalankan di aksi nyata saya Bu di modul 1 2 3 itu penuh perjuangan membuatnya lumayan memang guru penggerak ini awalnya yang buta IT jadi melek IT Bu, jadi bisa semua Bu. Jadi yang namanya nganuin video terus YouTuber harus unggah ke
audio, YouTube. Jadi rekaman. kalau misalnya kita tugas aksi nyatanya udah selesai, kita upload ke YouTube, nanti dia akan tercentang ting warna biru. Artinya tugas kita udah selesai, kita bisa buka ke modul berikutnya, Bu. Kalau kita belum ada itu tagihan, itu akan selalu di WA sama fasilitator kami, sama pendamping kami. Ini tugas belum ada, belum selesai, belum ngumpul, sampai di SMS di WA. Pak David kita ya. Ini kok kita ya? Iya. Enggak ya? Alhamdulillah kalau praktek baiknya sudah saya jalanin di sekolah, karena di sekolah saya kan di SDT Harapan Mulia tuh Bu agak susah ya Bu, tanggal ada 1 2 3 4 jadi harus ada pengaturan jadwal, karena kami kan nge-zoom Bu. Jadi harus tahu jadwal zoomnya teman saya tuh mana, jadi harus cari yang kosong, waktunya harus sama walaupun cuma sebentar, seperti itu. Ini andalan kami Bu kalau ngajar ini, kalau LMS materi dia yang banyak. Jadi ini onca ya. Juru kunci. Ada semua kelebihannya, benar. Dari Mbak Ria? Kalau saya praktik yang sudah saya lakukan, terutama di dalam kelas, pembelajaran di kelas, biasanya kan kalau untuk anak usia dini itu kita yang mau motorin, kita yang ngarahin mereka kemana-mana. Itu kemarin saya ajak buat program Big Boss, pemimpin pembelajaran di kelas. Jadi mereka kita meminta, berhubung masih daring, kita komunikasi sama orang tua juga. Tetapi sebelumnya saya koordinasi sama kepala sekolah dan rekan sejawat, baru ke ke orang tua sebagai fasilitator kedua dari kami untuk mensupport anaknya dalam pemilihan tema. Jadi mereka memilih tema mereka sendiri, pembelajaran mereka sendiri, sesuai kreativitas mereka sendiri yang akan mereka presentasikan kepada rekan-rekannya nanti, teman-temannya. Jadi ibaratnya tuh guru sebaya. Jadi kita hanya memandu arah atau mengarah mereka inginnya gimana. Jadi semua pembelajaran mereka yang ngatur. Jadi dari anak tersebut mereka mau nyiapin media apa, mau ngapain. Jadi mereka belajar menjadi guru. Berani tampil, percaya diri, saling menghargai. Jadi respect others-nya, saling menghargai mereka akan timbul. Disiplinnya ada, tanggung jawab. Oh berarti saya hari ini sudah memilih tema ini, saya harus nyiapin ini. Jadi dari sejak dini sudah ditanamkan pemimpin pembelajaran di kelas. Jadi bebas ya? Bebas mau belajar apa hari ini gitu ya? Kembali tujuan awal kita merdeka belajar. Terserah mereka mau apa. Iya, dan benar. tentunya support dari orang tua yang paling penting. Oke. Dari Mbak Maria? Ya, boleh. Iya, boleh. Kami juga berenam mempunyai program aksi nyata. Aksi nyata. Kalau ini layar pantun, program layar pantun. Kalau ini tani berliterasi. Literasi. Kalau saya BCL harmonis, baca cerita literasi Harapan Mulia manis. Wah, Mbak Ria? Kalau ini tutor Big Boss. Wah, bos besar berarti ini. Iya, yang tadi bahasa. Jadi yang mereka yang mengatur semua jalannya pembelajaran pada hari ini. Big Boss. Kalau yang ini apa Mbak Maria? Tucil, tutar cilik. Tucil. 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 Anak kecil sudah bisa jadi tutor. Kalau mau lebih lanjut datang ke sekolah masing-masing. Itu boleh tuh. Boleh tuh nanti. Itu ya. Boleh kan datang ke sekolah Kita buktikan. Iya. Jadi karakternya masing-masing ya. Iya, ada BCL. Nanti ngopi bareng. Kita kunjungan. Oke, siap Bu. Jadi yang pantun, jadi pantun terus ya. Iya, literasi budaya rakyat, pantun budaya pantun. Pantun bersambut. BCL Mas, BCL baca cerita literasi. Bukan artis itu ya. Bukan. Mengajar lestari itu. Ya, pengalaman ininya yang dilakukan di sekolah praktek baik tadi. Kurang lebih hampir sama. Beberapa aksi nyata sudah saya praktekkan atau saya terapkan di sekolah itu. Antara lain kalau ke anaknya itu saya sudah menerapkan tentang RPP berdiferensiasi, di mana di dalamnya itu ada yang namanya KSE, yaitu kompetensi sosial emosional. Jadi sebelum kita memasuki kegiatan pembelajaran, anak-anak itu kita ajak refleksi atau seperti meditasi. Mengajak mereka untuk menutup mata, lalu nanti mendengarkan instrumen, nafas, lalu tarik nafas, hembuskan sebanyak 3 sampai 5 kali. Nanti setelah dari itu kan kita bertanya kepada anak,
Apa yang dirasa? Oh, saya jatuh cinta. Itulah kebanyakan. Iya ya. Karena saking jatuh cinta sama saya, kalau saya nggak ada pasti nyari. Oh, itu benar itu. Jadi kalau dia ini maunya sama ibu terus. Guru yang dirindukan. Oh, guru yang dirindukan. Bahasa halus itu ya. Bahasa halus. Guru yang dirindukan. Bukan sudah yang tak dirindukan. Kalau dulu ya matematika tuh kalau Momo. Iya benar. Kalau sekarang kita jangan seperti itu. Nah, Kita buat beda lagi. harus beda. Harus beda. Itulah makanya dibuat lagu tadi. Iya. Matematika kok dibuat lagu gitu. Padahal tahunya papan tulis. Segitiga. Iya, soal 1 jawabannya wah. Benar Mas. Benar. Benar ya? Jadi bisa dibuat Baru lagu. kali ini Benar. Saya juga baru tahu. Sebagai orang awam, apa saja materi yang dipelajari dalam guru penggerak? Ya. Nah, Dari modul-modul tadi ya. Seandainya mau belajar, modul itulah yang disebar luasnya. Iya, Nah, jadi pengimbasan melalui modul. Jadi buku yang dirancang kementerian itu sudah ada. Tinggal mau atau tidak. Betul. Tapi perlu bimbingan. Nah, coaching tadi. Iya, Nah, dibantu. Adik sudah ada. Iya. Rambu sudah ada. Jalan sudah ada, goalnya sudah tahu. Betul. Oke. Bagaimana pendidikan di masa depan kelak dengan adanya guru penggerak? Nah, Bagaimana untuk ke depannya? Mimpi. Nah, ini yang ditanya mimpi Joni. apa tuh? Oleh yang Roskito ditanya tuh. Kalau saya tadi sudah saya jawab. Ya. Indonesia maju. Nah, Itu saya. Indonesia maju. Nah, kalau di Dari- guru penggerak itu dari apa? guru penggerak itu- yang tidak jadi maju tuh. Apa? Baik, mulai dari saya untuk impian kita pendidikan di masa depan sudah pasti murid merdeka. Pasti. Ya, murid merdeka dalam artian seperti ini kita akan merubah pola belajar kita yang selama ini stuck dengan metode yang itu saja, tapi sekarang kita akan merubah murid bagaimana kita berpusat kepada murid sehingga membuat murid itu senang, bahagia, semangat ketika belajar, dan ketika mereka bertemu dengan guru-guru itu menjadi guru yang dirindukan. Nah, itu. Jadi nanti wah guru Pak David. Wah, ya pasti diingat-ingat terus. Tapi dalam kategori positif ya. Iya, benar. Jangan kayak kami dulu. Jadi kami dulu di sekolah kami, saya guru hampir berapa? 95 sampai 2014 berapa tahun ngajar. Jadi anak-anak ini akan mengingat seseorang profil guru itu apa yang sering dilakukan. Iya, benar. Benar. Ada guru Bu Cie. Apa, Bu? Setiap ngomong Cie. Cie. Aduh, itu hak kamu kalau jadi guru hati-hati. Ibu guru yang ditiru. Ditiru kadang-kadang kamu iya toh. Satu. Ya toh. Iya toh. Jadi akan diberinya gelar Pak Yato. Iya benar. Pak dulu. Nah, sering juga tuh Pak dulu. Nah, itu artinya kan itu yang jangan kita lakukan. Karakter itu. Nah, sekarang guru yang dirindukan guru yang apa? Nah, itu yang dirindukan tadi. Artinya kamu sudah belajar guru yang dirindukan apa? Guru yang dicari di kala dak hati. Iya betul. Benar. Ya. Benar. Jangan berhenti gila. Nah, ini Kalau sekolah kami guru AS anti senyum. Pak LE. Rokoknya LE. itu Bu. Nah, ini Oh, lengkap nian. Nah ini dia guru yang dirindukan. Guru yang dirindukan. Ini Jadi beda. Nah ini roba yang lama tadi. Nah. Aku tanamkan dengan anak-anak. Itulah harus menghormati. Siapapun itu adalah guru. Satu Allah, kedua orang tua, tiga guru. Nah, Benar. supaya apa? Guru lah yang menjadikan kita jadi apa? Berhasil seluruh. Berhasil tidaknya kita adalah di guru. Guru benar. Untuk lah yang menjadikan kita ada di dunia ini. Allah lah yang mengangkat kita. Ego ini tanamkan sebagai di dunia pendidikan. Inilah pendidikan profil pelajar Pancasila. Tiga ini kita lakukan dengan baik, insya Allah negara akan berdamai. Amin. Ya, Allah jangan lupa, orang tua jangan lupa, guru jangan lupa. Nah, maka kita sangat bagus jadi guru. Iya, siap. Jadi guru penggerak. Jadilah guru penggerak. Guru bergerak Indonesia Maju. Jadi guru bergerak. sekali. Guru bergerak Indonesia. Oh belum.
Guru bergerak katanya. Siapa guru bergerak? Guru penggerak. Oh, guru penggerak. Ayo, guru penggerak. Ayo, guru penggerak Indonesia maju. Nah, jadi itulah obrolan singkat bersama Ups ngopi bareng biar pinternya juga bareng dari guru penggerak, dari Ibu Kabid, dan ada motivasi untuk guru Boleh, penggerak? ya. Boleh? Saya ya. Boleh, silakan. Baik, teman-teman buat guru penggerak angkatan selanjutnya, angkatan 2, angkatan 3, angkatan 4 sekarang sedang proses. Angkatan 4 mungkin nunggu pengumuman lagi karena tanggal 21 ini kita nanti akan pengumuman hasil wawancara ya, seleksi wawancara. Kami kasih motivasi buat teman-teman tetap semangat dalam menjalankan tugas LMS dan belajarnya. Kemudian selanjutnya juga tetap berkolaborasi bersama-sama. Kenapa? Karena kerjasama itulah yang akan menghasilkan sebuah karya buat kita semua untuk Indonesia dan pendidikan Indonesia yang lebih baik. Mungkin itu saja. Boleh, silakan. Ya. Saling menghargai. Oke, baiklah. Jadi Terus satu lagi. boleh. Silakan. Satu lagi. Boleh. Kalian tidak sendiri. Ya, benar. Kalian tidak sendiri. Kalian tidak sendiri. Karena dari atas sampai bawah sudah saling berkolaborasi. Tinggal kita mau nggak berkomunikasi. Ya. Jadi jangan takut, jangan malu, hubungi kami. Jadi tetap ya boleh, silakan. Enggak apa-apa. Satu lagi, tanamkan niat. Ya, tanamkan niat ya. Kalau kata Pari, kalau niat kita sudah lurus, sudah semangat untuk maju, tetap maju. Jangan apapun orang ngomong kiri kanan nggak usah dengerin, tetap kita maju ke depan. Hajar ya. Tetap maju. Kalau harus maju, jangan mundur ya. Boleh, silakan. Satu lagi. Bahasa itu. Luruskan niat, tetap semangat. Jadi tetap Semangat. bergerak, tergerak, menggerakkan. Nah, jadi tergerak, menggerakkan. Pinter sendiri itu hebat, pintar bersama luar biasa. Baik, terima kasih. Saya Akbar Kandaimu selaku pembawa acara. Mohon undur diri dari bintang tamu kita yang masing-masing yang hebat, yang cantik, yang pintar dan tidak sombong. Dan Ibu Kabid kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.